Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anin na'im. Bapak dan Ibu, melanjutkan kajian kita. Maka pada hari ini kita awali dengan surat yang kita baca tadi, surat At-Takatsur. Dan malam ini kita kedatangan orang tua kita, Pak Haji Sudi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kami lanjutkan dulu Pak. Jadi dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, penggalan hadis itu berbunyi begini. Hadis sahih nomor 2968. Innallaha ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, tepatnya ketika berhisab, berfirman kepada salah seorang hamba, alam ukrimka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibil wa adarka tar'asu wa tarba'. Fa yaqulu bala, fa yaqul afazananta annaka mulaqi, fa yaqul la, fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Terjemahannya kira-kira begitu. Allah berkata di hari berhisab itu kepada salah seorang hambanya, bukankah engkau telah aku muliakan dulu, ukrimka, sehingga engkau dihormati, disambut, diberi pangkat, gelar, jabatan, kedudukan, posisi. Ukrimka wa usawwidka, aku juga telah menganugerahi engkau sehingga engkau dipanggil orang bos, tuanku, ketua, pimpinan, direktur. Wa uzawwijka, dan aku juga telah memberikan kepada engkau pasanganmu atau jodohmu sehingga engkau berbahagia, dapat bersenang-senang dan bersukaria. Wa usakhir lakal khayla wal ibil, dan aku tundukkan, aku jinakkan untukmu kuda, unta dan seterusnya, sehingga engkau dapat memakai, memanfaatkan, mempergunakan, bahkan memakan daging-dagingnya. Wa azarka tar'asu, dan aku juga membiarkanmu menjadi kepala pemimpin pemerintahan. Wa tarba, dan juga engkau telah dapat memakai berbagai macam nikmat-nikmat keduniawian. Maka si hamba tadi berkata, bala, semuanya itu benar ya Allah. Lalu Allah berfirman,
apakah engkau meyakini annaka mulaqi, bahwa engkau akan menjumpaiku, menemuiku untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu? Fayaqul la, dulu tidak, di atas dunia tidak, aku tidak yakin, aku tidak percaya. Maka Allah menjawab, fa inni ansaka, hari ini aku akan melupakanmu. Kama nasitani, sebagaimana engkau juga lupa, tidak yakin, tidak percaya bahwa engkau akan bertemu, bersua, berjumpa denganku untuk mempertanggungjawabkan dan untuk ditanyai segala yang telah aku beri itu. Tadilah kita sampaikan itu hadis yang panjang, penggalannya kita ambil hadis Sahih Muslim nomor 968. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Tirmizi pun dinyatakan hadis sahih, nomor 3358. Penggalan hadisnya berbunyi, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abd. Sesungguhnya yang mula-mula nanti, yang pertama kali nanti ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat, minan na'im, dari segala macam nikmat-nikmat yang telah Allah beri, Allah kurniakan, yakni alam nusihha laka jismaka, bukankah telah aku sihatkan jasadmu, tubuhmu, dan bukankah engkau telah dapat minum minuman yang segar, minal ma'il barid, minuman yang sejuk, minumannya segar, sehingga dapat hilang dahagamu. Dijawab oleh hamba, benar. Jadi hadis itu menjalihkan kepada kita, dikaitkan dengan ujung ayat At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di antara nikmat-nikmat yang akan ditanya dan yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, salah satu nikmat yang terbesar itu nikmat sehat. Alam nusihha laka jismaka, bukankah sehat badanmu? Kata Imam Nawawi, nikmat itu Allah anugerahkan, kama kita pakai, kita manfaatkan, untuk apa kita pergunakan? Kesehatan. Awak yang sehat-sehat, sihataka qabala, ya, masa sehatmu sebelum sakitmu, tak? Sakamika. Nah, kamu kita manfaatkan kesehatan. Rupanya sehatku nanti ditanya, kan itu nikmat. Bahkan nikmat yang sering orang tertipu, merugi, membuang-buang nikmat itu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, yang dua nikmat itu manusia-manusia kebanyakannya merugi, tertipu, terlena, sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang, waktu senggang. Makanya Nabi pesan, igtanim khamsan qabla khamsin. Orang-orang menterjemahkan bahasa kita, igtanim itu pelihara, jaga. Yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum datang waktu sempit. Ada salah satu kupatan sarahan hadis kita pelajari. Igtanimku asal katanya ghanimah. Ghanimah itu diperoleh dengan perang. Untuk Nabi dan umat Nabi, harta rampasan perang itu halal. Apapun yang diperoleh dalam peperangan lalu menang,
harta rampasan itu halal dan boleh dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan. Harta ghanimah. Didapatnya ghanimah itu dengan jalan berjuang, berkorban, baik harta, waktu, pikiran, bahkan jiwa raga. Menang, dapat ghanimah. Kira-kira begitulah pemahaman igtanim khamsan. Yang 5 itu kiranya ghanimah. Di antara yang 5 kan lapar kita na 5. Peliharaan yang 5, sebelum datang yang 5. Kita ambil 2 je kok. Sehat. Sehat itu di mata orang sakit adalah mahkota di kepala orang yang sehat. Tapi orang sehat tak tahu yang pakai mahkota. Baru ketika kita sakit, baru tahu kita sadar bahwa sehat itu sangat berharga. Jadi pertahankanlah kesehatan itu, rebut kesehatan, pelihara, jaga diri agar kita sehat. Dan itu nikmat, nikmat yang terbuang-buang, yang tersia-siakan, yang terabaikan, yang tidak kita isi. Sebab kalau lah sakit nanti tidak berguna oleh apa-apa. Orang yang sakit lah nama rasa bahwa sehat itu nikmat. Itu ya, itu ghanimah itu, rebut, perjuangkan agar sehat itu ada, usahakan sehat, pelihara, jaga. Karena dia mahal, bagaikan ghanimah. Dalam hadis riwayat Tirmizi begini, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi-pagi hari di antara kamu ini, kata Nabi, aminan, aman dia. Aman. Dan keamanan itu mahal. Fi sirbihi, di tengah-tengah keluarganya. Sirbi. Sirb itu dipahami oleh ulama para pensyarah hadis. Sirb itu adalah di tengah-tengah keluarganya, atau di tempat tinggalnya, atau di lingkungan di mana berada, amannya. Pagi-pagi gitu aman, malam tidak ada gangguan apa-apa. Orang kena bom, orang kena tembak, orang kena rampok, orang terpanggal, orang gampo, orang banjir. Dia aman, pagi-pagi aman. Aminan fi sirbihi. Mu'afan fi jasadi, sihat jasadnya. Pagi-pagi sihat. Bahkan ringkuak-ringkuak semalam, panik-panik semalam, bangun pagi pulih. Sehingga dikatakan lalu itu kan nikmat, istirahat. Dan indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan untuk sehari itu. Dan untuk sebulan sehari, untuk sebulan itu ada, untuk sehari itu ada makanannya. Kenapa begitu? Karena untuk besok kita tidak tahu. Wa indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makan untuk satu hari itu. Kenapa? Ya besok tidak tahu dah. Apakah orangnya kita besok tindak? 3 ya. Apa yang 3? Aman, sehat, ada makanan. Kata Nabi, faka'annama, seakan seolah hizat lahud dunia, dunia kolah diserahkan kepadanya. Faka'annama hizat lahud dunia, seolah seakan dunia kolah dikumpulkan untuknya dengan 3 ga. Aman, sehat, dan kalimakan lain sehari itu seakan-akan dunia ko hizatlah dihimpunkan untuknya. Bahasa awaknya dunia lah di tangan. Ikonan jarang kita syukuri, termasuk ambo. Makanya pagi-pagi jaga lalu kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang populer yang acok kita baca alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa linusyur. Satu lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Itu bacaannya kalau lalu yang agak jarang dibaca. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji untuk Allah, segala puji yang afani, yang telah memberikan afiat dalam tubuhku, pada diriku. Warada ilayya ruhi, yang telah mengembalikan ruh ke jasadku. Wa adina li bidzikri, yang mengizinkan aku untuk mengingatnya pagi hari. Itu dari Nabi. Dari Nabi. Ada salah satu riwayat hadis, tanpa kita baca panjang lebar matanya, intinya bahwa Abbas paman Nabi meminta kepada Nabi agar diajari beliau satu kalimat yang akan diminta kepada Allah. Kata beliau menjawab, salillahal afiyah. Ya Abbas, wahai paman Rasulullah, mohonlah kepada Allah afiat. Afiat. Beko beberapa hari kemudian datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ajari aku suatu doa, suatu ucapan yang aku mohonkan kepada Allah. Kata Nabi, salillahal afiyah. Mintalah kepada Allah afiat. Kali ini ketiga datang, itu saja dari Nabi. Lalu dalam riwayat lain katakan, siapa yang Allah beri afiat, berarti dia sudah mendapat nikmat tertinggi setelah yakin. Yakin puncak iman kan? Anan afiat, afiatku acok diterjemah orang maksud sehat. Kata ulama, tidak semata sehat. Afiat itu salamah, selamat, terhindar, terlepas, bebas dari kejelekan, keburukan, sakit, termasuk musibah, termasuk hal-hal yang tidak disenangi, tidak disukai. Namanya afiat. Afiat. Nabi meminta pagi sore, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiat dunia dan akhirat. Bukan hanya sehat tubuh, selamat, aman, terhindar, terbebas dari segala macam yang tidak disenangi, yang tidak sukai, kejelekan, keburukan, sakit dan penderitaan. Afiat. Afiat. Jadi afiat lebih luas cakupannya daripada sehat. Cuma orang awak bagabuang sehat walafiat. Sehat walafiat. Sehingga sebagian orang menyangka afiat itu sama sehat, padahal lebih luas afiat. Mintalah kepada Allah afiat. Siapa yang Allah beri afiat, berarti Allah telah menganugerahkan kepadanya nikmat yang tertinggi setelah iman. Mana Nabi baca setiap pagi, pagi sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Alai. Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini shimali wa a'udzu bi azamatika ta'ala. Gus. Anak-anak kita di Bukareh, Pak. Anak-anak kita di Bukareh. Cadik ni perawak. Anak-anak kita di situ jumlahnya 820, Pak. 2,5 tahun. Kalau untuk putri jam 3:30 jam 4. Jam 3. Jam 3 subuh sudah bangun, dan jam 4 mereka sudah zikir pagi. Termasuk zikir ke dibaca. Baru subuh salat. Itulah anak-anak itu. Dan setiap mengaji ke siku kita bawa soto. Ya. Nah, kembali kita ke yang tadi balik. Itu afiat. Dan sehat atau afiat adalah suatu nikmat yang luar biasa, yang istilahnya maghbun gitu. Tertipu, terpedaya, dan orang merugi. Karena nikmat itu luar biasa.
Yang tak mungkin lo kita tarang sebab kita lah tahu bahasa nikmat sihat tu. Baru kita sadar nikmat sihat kita sakit. Jadi sakit itu perlu. Kalau orang tak sakit tak tahu nikmat sihat. Baru sakit. Ya, sehat itu mahkota. Mahkota yang terletak di atas kepala orang yang sehat. Yang tahu itu adalah orang yang sakit. Taj. Pagi-pagi hari kita sehat. Man asbaha minkum aminan. Siapa yang pagi hari kamu itu salah seorang kamu pagi harinya amannya, sehatnya, ada makanan. Faka'annama hijat, seakan-akan dikumpulkan kepadanya dunia nan sehari itu. Besok dah gai. Ada tahu besok wa tadrinu summa taksibu ada kan. Nah, nikmat sehat itulah yang salah satu yang mula-mula nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang beriman, kata Imam Nawawi dalam kitab itu, qala Nawawi fi syarh hadis, kata Imam Nawawi, pertanyaan yang diajukan kepada hamba Allah yang beriman itu pertanyaan bukan untuk mencela, melecehkan, tapi pertanyaan agar si hamba itu sadar dan tahu betapa besar nikmat Allah kepadanya. Betapa luar biasa anugerah Allah kepadanya. Sehingga si hamba itu mengenal. Dia kira nanti andaikan tak adalah nikmat Allah, mereka tidak akan bisa begitu. Sehingga Allah sabit-sabit nikmat Allah di hadapan mereka, tahulah mereka. Andaikan tidak ada nikmat Allah, mereka tidak akan bisa seperti itu. Jadi, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat yang katanya lain tak kita syukuri. Termasuk nikmat sehat, nikmat afiat. Dulu dalam hadis agak panjang, hadis itu dinyatakan sebagai hadis sahih Muslim nomor 2038. Ringkas saja. Satu kali Abu Bakar dan Umar keluar rumah di suatu malam. Lalu ketemu dengan Nabi di jalan. Kata Nabi, ma akhrajakuma min buyutikuma hadisa. Apa yang menyebabkan kalian di malam hari itu keluar rumah? Kata Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, dua sahabat mulia. Kedua-dua beliau ini menjawab al-ju'. Litak saja. Al-ju' ya Rasulullah, lapar. Kata Rasulullah menjawab, ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Saya juga begitu. Malam hari ini saya keluar rumah karena lapar, mencari-cari kira di mana bisa makan. Itu hadis sahih Muslim. Lalu tiga orang yang mulia, Nabi, Abu Bakar dan Umar, diajak Rasulullah ke tempat salah seorang Ansar. Kiranya orang Ansar tak ada rumah, yang ada rumah istrinya. Kata istrinya menjawab, suami saya mencari air untuk diminum. Yasta'dibu lana minal ma'. Tidak lama kemudian datanglah laki-laki Ansar tadi atau suami tadi, macam. Ketika dicariannya tiga orang, katanya tidak ada orang yang sebahagia aku. Karena tidak ada orang yang dapat tamu yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Rasulullah, Abu Bakar, tiba-tibanya menyelinap, keringkas hadis nyelinap, datangnya bi'izqin fihi busr wa tamrun wa rutab. Datang membawa setan dan kurma. Di kurma tadi ada kurma muda, kurma matang dan kurma dalam masak. Disuguhkan ke Rasulullah. Lalu ambilnya pisau. Akhadal mudi, ambil pisau, menyelinap ke belakang. Kata Rasulullah, iyyaka wal halub. Jangan sampai dirabiah lo kambing yang sedang beraya susunya. Sembelih kambing,
dimasak, dihidangkan ke Rasulullah. Maka makanlah Nabi, Abu Bakar dan makan sepuasnya, minum sepuasnya, dan mereka pun merasa nikmat. Kata Rasulullah kepada li Abi Bakar wa Umar, walladzi nafsi biyadi, demi diriku yang berada di tangannya, la tus'alunna an hadan na'imi yaumal qiyamah, akan ditanya nanti di hari kiamat tentang nikmat yang kita boleh malam kau. Tadi kita ke rumah baru tidak misi, datang ke rumah salah seorang sahabat, dapat hidangan air tawar kurma dengan 3 jenis kurma, dapat lo kambing yang masak. Itu nanti akan ditanya oleh Allah. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian kalau rumah tadi dan kalau lapar, thumma lam tarji'u hatta asabakum ahdan na'im. Kemudian kalian pulang mendapat nikmat seperti itu. Nanti akan ditanya. Itu thumma latus'aluna yauma idzin. Jadi dapat makan, dapat minum, dapat oleh-oleh. Sebentar lagi ada bakwan salah ya. Nah, itu akan ditanya nikmat. Ditanya nikmat. Maka oleh sebab itu, karena nikmat Allah itu tidak terhitung, tidak terbilang. Bagaimanapun kita mencoba menghitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hasah. Asa itu kiranya dipahami oleh ulama bahasa, membilang, menghitung dengan rinci, jelimet, teliti. Bagaikan pasir kan hasa. Jadi pasir di pantai itu bagaimanapun orang menghitung, tidak akan bisa dihitung. Jadi kalau kamu coba menghitung nikmat Allah secara rinci, jelimet, teliti, mengurai satu persatu, la tuhsuha, tidak akan bisa. Saking banyak. Sama dengan kamu menghitung bilangan pasir, tidak banyak. Begitu banyaknya nikmat Allah. Cuma yang diminta kepada kita syukur. Syukur itu sedikit, qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang bersyukur. Qalilan qalil itu amat sedikit. Tambah lama, ma itu menunjukkan sangat. Kesempurnaan. Qalilan ma, betul-betul amat sedikit yang bersyukur. Sehingga disebutkan dalam kitab apa pun. Lupa mau kitabnya. Disampaikan di situ. Oh ya, kitab Syarah Al-Asma'ul Sunnah. Ketika mengupas nama Allah Asy-Syakur, disebutkan di situ, bersyukur itu harus disyukuri loh. Jadi bersyukur kedua. Bersyukur karena kita dapat nikmat 7 kurma, susu steril kurma, syukur. Dan bersyukur kita bisa bersyukur. Karena bisa bersyukur itu pun nikmat. Sebab bisa bersyukur itu orang tidak marah, seketik. Kita bisa bersyukur nikmat kadang. Jadi mensyukuri nikmat dan mensyukuri bisa bersyukur. Karena tidak marah orang bersyukur. Membaca syukur banyak orang. Sebab yang dikehendaki itu syukur itu bukan membaca syukur. Apa salah ke padang panjang? Ya, syukur sebenarnya. Ini lima hanai, syukur lo salah mana? Sate ada sebenarnya. Tidak. Syukur menyadari, meyakini dalam hati kita semua yang kita peroleh semata-mata kurnia Allah. Usaha kita itu karena kita diperintah berusaha, tapi nikmat kita peroleh bukan lantaran usaha, lantaran Allah yang kasih. Tapi untuk dapat nikmat harus berusaha gitu. Itu syukur hati. Syukur lisan baca alhamdulillah. Alhamdulillah adalah syukur lisan. Syukur perbuatan, pakai nikmat itu untuk apa?
Untuk apa dianugerahkan, untuk apa diberi, pakai. Berarti kita harus kenal loh nikmat itu. Contohlah, mau dibelikan orang kopiah, kamu harus tahu, iko orang beli untuk apa, diagihkan orang untuk apa, untuk dipakai di mana, di kepala. Nah, ketika mau memakai iko di kepala dan dipakai untuk salat, mau pakai kita salat, mau syukur, terima kasih kepada orang yang memberi. Tapi kalau mau pakai untuk menjual rumput, mau tak syukur lah, tak syukur. Karena dipakai bukan untuk apa dikasih, dipakai. Kan bisa menjual rumput, membuat air, buka siap, atau dipasang di ngantua. Atau murid-murid pesantren itu 500 lebih anak laki-laki itu gayanya senyak kepalanya. Kopiah kan kadang mangku pasang ini. Nak tapik pasangnya nak syukur. Nak syukur kok pasang tapik-tapik. Pakai sebaik-baiknya. Apa? Itu syukur perbuatan. Apa jadi kalau syukur perbuatan itulah pakai, memanfaatkan, pergunakan nikmat itu untuk apa? Diberi oleh si pemberi. Syukur yang ketiga konan kadang-kadang tak diberi Allah nikmat sehat. Ya, pakailah nikmat sehat itu untuk hal-hal yang Allah ridai. Jadi ketika orang makan nikmat sehatnya kepada hal-hal yang Allah ridai, yang Allah sukai, baru nanti bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pakailah. Kalau kamu pakai, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bagaimana supaya nikmat itu bertambah? Ya, syukuri. Syukuri. Nah, kita balik ke kaji bangka. Kaji bangka. Ayat yang kita baca tadi, kita mulai masuk ke tu. Ayat yang kita baca tadi, ujung ayat berbunyi, "Tsumma latus'alunna." Mari kita pahami, latus'alunna. Kata-kata latus'alunna ku kan namanya asal katanya tus'al. Sa'alanya tus'al ditanya. Tapi di awalnya pakai lam. Di ujungnya pakai nun, nunnya bertasydid, itu takkid, menyangatkan, mengokohkan, menguatkan. Maka maknanya kemudian betul-betul benar-benar, betul-betul benar-benar pasti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban yaumaidin pada hari itu anin naim, tentang nikmat. Dan nikmat itu banyak. Saking banyaknya. Tetapi ada nikmat yang paling awal ditanya. Itu nak kajikan. Inna awala sesungguhnya yang mula-mula pertama kali ditanya kepada seorang hamba, ya nikmat sehat. Nikmat sehat. Kalau tadi awal kaji kita kan tentang nikmat, nanti tanya, engkau kan sudah aku muliakan sehingga engkau terhormat, dihormati orang, dimuliakan orang. Usawid, aku jadikan engkau sayyid. Usawid, aku berikan engkau, jadikan engkau sayyid. Sayyid itu penghulu, pemimpin. Dan engkau telah kawin, aku jinakkan, aku tundukkan hewan-hewan. Dan engkau jadi taras, engkau jadi penguasa, menjadi kepala. Dan tarba, engkau telah menikmati berbagai macam kenikmatan. Ya, benar ya Allah. Tapi engkau yakin tak akan bertemu dengan aku? Tidak. Itu kan awal hadis ya. Kalau begitu hari ini aku akan melupakanmu. Dipahami oleh ulama yang mensyarahkan hadis itu. Kanonnya hadis dari Imam Muslim. Salah satu yang mensyarahkan hadis Sahih Muslim kan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah dijalihkan bahwa sebagaimana engkau dulu lupa jati dunia, akan hari akhirat, akan persuaan perjumpaan dengan Allah, bahwa semua akan dipertanggungjawabkan, sehingga mereka lupa berzikir, berbuat ketaatan, beribadah,
seakan-akan mereka tidak akan mati. Nah, di akhirat nanti kama nasitani, sebagaimana kau lupa, aku lupakan sekarang. Aku tidak peduli. Artinya orangku tidak dipedulikan Allah, tidak dikasih balasan rahmat, karena mereka lupa. Itu namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Jika lupa, dilupakan. Jika lupa, dilupakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Dalam ayat lain kan dikatakan, faduku bima nasitum liqa ayakum kun hada inna nasinakum. Jaza, lupa dilupakan, ingat diingat, syukur disyukuri. Itu tidak bisa. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang tidak ingat, dilupakan oleh nikmat, lupa kepada pemberi nikmat, itu jadinya istilahnya budak-budak nikmat banyak, tapi hamba-hamba yang beri nikmat dah barat. Budak-budak nikmat banyak, tetapi hamba-hamba pemberi nikmat tidak banyak, tidak barat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat dan segala macam yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita buat keringkasan gaji kita. Sebentar ini kita buat keringkasan. Pertama, kalau masih terkena gaji mulai hari lampau, bermula gaji kita adalah ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqih. Ko kaji lampau-lampau. Wahai manusia, engkau adalah bersusah payah, berlelah-lelah, menghabiskan semua tenaga potensi yang kau miliki, kadahan, ya insan innaka kadihun kadahan, engkau bersusah payah ila rabbika, dalam rangka menuju Tuhanmu. Nanti famulaqih, pasti engkau akan menyumpai Tuhanmu itu. Dalam tafsiran yang kedua, pasti engkau akan menjumpai apa hasil yang engkau susah payahkan itu ketika engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Kita kaji saja itu dulu sampai ke petang, mulai hari lampau sampai malam ini. Ketika kita berjumpa dengan Allah, di mana yang kita minta dalam sebuah doa, Allah waj'al khaira umri akhirah, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku umur yang akhir, wa khaira amali khawatimah, sebaik-baik amalku amal penutup, wa khaira ayami yauma alqaka fi, dan sebaik-baik hari-hari ketika bertemu denganmu. Jangan sampai hari saat ketika masa kita bersua dengan Allah itu hari yang paling jelek, hari yang menyengsarakan, hari yang bikin kita celaka dan menderita. Mintalah kepada Allah, itu hari terbaik kita. Karena celakalah orang di saat itu, Allah tidak melihatnya, Allah tidak mengajaknya bicara. Kan? Allah tidak melihat, tidak mengajak bicara, tidak mensucikannya daripada dosa, celaka dan celaka. Maka oleh sebab itu keyakinan, kepercayaan atau keimanan kepada saat nanti kita akan berjumpa dengannya harus diperkuat-kuat, dipemantap-pemantap. Satu. Yang kedua, keyakinan bahwa segala apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu ra'in. Asal kata ra'in itu kan pengembala, ra'in. Ra'in adalah orang yang mengembala hewan, biasanya kambing. Mengembala dikeluarkan, dicarikan tempat di mana makan,
dijaga, dipelihara, diawasi, kalau hilang dicari. Nah, kambing-kambing yang digembalakan itu namanya ra'iyah. Ra'iyah. Ra'iyah menjadi bahasa awak rakyat. Rakyat bahasa Arab. Ra'iyah. Mestinya ra'iyah kau digembalakan, dipelihara, dijaga, diawasi, dilindungi, dibela, dicukupi kebutuhannya. Dihantarkan ke tampik-tampik di mana bisa makan. Dikolah sanyo hari diarahkan pulang, dikontrol lah, itu ra'iyah. Si pemimpin akan ditanya tentang ra'iyahnya kok. Tanggung jawab kan? Jadi setiap kamu pemimpin, setiap orang akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Nah, hari pertanggungjawaban itu harus kita yakini. Kalau tidak kita yakini, maka orang berbuat semau-mau, semena-mena. Sia saja pemimpin, sejak pemimpin terkecil sampai pemimpin teratas. Kalau itu tidak ada, nyoba buat sekolah mak dinyole. Kamu badok pusat, kamu badok parui. Syukurlah kita Allah beri nikmat iman sehingga yakin gitu. Keyakinan itu yang mambil kita untuk ubik lalim, semena-mena, menipu, hok, mengicu, mautah, janji-janji palsu. Itu orang tak yakin pada akhirat. Orang kalau yakin dari pertanggungjawaban, takutnya begitu. Berarti kita harus terus-menerus mengingat hari itu. Sabananya kita diingatkan setiap hari. Setiap jaga lalu, wa ilaihin nusyur. Setiap salat, malik yaw, midid. Cuma kadang-kadang ngambang salat, tak terkena. Dalam salat kita berdiri menghadap Allah untuk beribadah kepada Allah. Nanti di akhirat menghadap malaikat ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Barangkali itu inti kaji, Pak. Memantap-mantapkan, menguat-nguatkan, menganang-anangkan tentang keyakinan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai di sidang di hari lalu diberi balasan. In syarran fasyarrun, in khairan fa khairun. Jika syaran, jika buruk, balasannya buruk. In syarran fa syarrun. Jika kamu melakukan saran yang buruk, yang jelek, fa jazaohu syarrun, maka balasannya jelek. Diringkas, diijaz. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Jika kamu melakukan yang baik, maka balasannya baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Itulah garis bawah kaji kita malam ini. Semoga berfaedah bagi hamba yang menyampaikan dan kita yang menangkan. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.